oleh para partisipan lewat kolom komentar atau menu chatting. Terakhir, ada kuis berhadiah yang akan dibawakan Ibu Depi dari Poli dengan metode Spinwheel. Mohon disimak penjelasan dari setiap narasumber karena pertanyaan kuis berhadiah ini dari seputar materi yang disampaikan narasumber. Selama panelis menyampaikan materi, Bapak Ibu peserta diharap untuk bertanya melalui menu chatting. Selanjutnya, yang pertama kita simak bersama-sama perkenalan PT Innov Perdana Teknologi oleh Ibu Feby Cynthia. Ibu Feby Cynthia dipersilahkan. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Saya langsung aja ya. Sorry. Bentar. Oke. Bentar ya. Oke, semuanya. Thank you. Sorry tadi ada sedikit masalah teknis. Halo semuanya, selamat siang. Salam kenal, saya Feby, Head of Sales dari PT Innov Perdana Teknologi. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar hari ini. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan kembali tentang Innov, walaupun Bapak Ibu mungkin beberapa sudah mengenal kita. Ya. Jadi, PT Innov Perdana Teknologi mungkin selanjutnya biar lebih singkat saya akan sebut sebagai Innov. Innov ini sudah berdiri dari tahun 1998, artinya kita sudah 23 tahun. Berarti ada waktunya emang terjun ke dunia kerja ya. PT Innov sendiri berfokus pada solusi dan teknologi yang berhubungan dengan ICT, yaitu Information, Communication, dan Teknologi. Adalah hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara orang berkomunikasi dalam jarak jauh pastinya. Baik itu voice, video, chatting, dan sebagainya. Hal ini pasti akan berguna sekali pada zaman pandemik seperti sekarang ya, di mana orang-orang dia di mana aja, dia bisa diharapkan bisa bekerja dan saling berhubungan satu sama lain, baik dari rumah ataupun dari kantor. Jadi pandemik ini sudah setengah tahun ya mungkin berjalan. Kita sendiri tuh sebenarnya udah jual solution ICT itu udah lama sebenarnya. Jadi sebelum pandemik kita tuh udah banyak pasang namanya video conferencing. Tapi saat pandemik ini kita makin menggunakannya pastinya. Dan orang semua diharapkan bertransformasi kan. Nah, customer Innov sendiri itu sebenarnya sudah banyak banget di mana-mana. Jadi dari sama sampai Merauke bisa dibilang kita sudah naruh banyak poli lah ya. Jadi industrinya juga kita juga dari customer kita udah banyak banget baik dari segi communication, terus finance, oil and gas, government, even solution provider juga udah banyak berhubungan dengan kita. Nah, apa aja sih yang solusi yang kita bawa sebenarnya? Ya seperti yang tadi saya bilang ya, kita tuh expert di meeting room. Nah, kita expert di meeting room ya. Bentar. Nah, dari kita sendiri sudah jadi Autores Poli partner sebenarnya udah lebih dari 15 tahun, mungkin hampir 20 tahun kali ya. Kita sebenarnya memang udah banyak ya, kalau Poli dulu kan sebenarnya namanya Polycom. Nah, dengan berkembangnya zaman, Innov sendiri juga mengikuti dari namanya video conferencing, kita menjadi Unified Communication. Nah, itu kita sendiri sebenarnya udah berkecimpung di UC itu sejak tahun mungkin dari 2010-an. Nah, kita makanya jadi partnernya Microsoft dan baru tahun ini kita juga menjadi partnernya Zoom. Kita tuh memberikan spesialis end-to-end dari kedua solution ini, baik itu dari deployment atau misalnya meeting room-nya ataupun sampai ke VoIP-nya. Kalau ya kan sampai VoIP-nya. Nah, ini selain itu tuh kita pasti yang namanya meeting room, video conference juga sih berhubungan dengan meeting room. That's why kita ada automation system dan kita juga ada smart office. Jadi apapun yang ada di dalam ruangan meeting itu bisa kita kontrol. Jadi dari terpusat walaupun dari luar, apa dari dalam, jadi kita tinggal touchscreen sebenarnya. Nah, selain itu tadi, sebenarnya kita juga punya namanya recording, terutama untuk call center di bidang financial industry. Kita punya logger, kita bawa NICE. Nah, selain itu lagi juga sebenarnya belakangan ini, Innov tuh sebenarnya kita tuh lagi mulai merambah ya ke bidang cybersecurity system. Ya kita tuh menggandeng partner atau pemain besar di worldwide yang sudah terdaftar dalam Nasdaq Global Market dan juga termasuk dalam Gartner yang di pojok kanan, yaitu kita gandeng namanya Proofpoint. Proofpoint ini punya beberapa solution, tapi kita hanya mengambil mungkin cuma only 3 di situ, yaitu kayak email security system,
Terus juga kita ada insider threat management, dan juga kita punya namanya security awareness training. Nah, kurang lebih itu semua sih sebenarnya solusi yang Innov punya. Mungkin ada satu lagi, kita juga sebenarnya punya namanya SD-WAN, tapi SD-WAN kita ini yang kita punya lebih mendukung untuk solusi communication, yaitu untuk VoIP. Jadi, SD-WAN ini bisa sampai handle satellite. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu tadi ya, dan ini beberapa customer reference kami, sebenarnya bisa dilihat di situ banyak ya customer reference kami, baik dari oil and gas, terus juga, provider sendiri, finance, sekolahan, anything sih sebenarnya, karena yang namanya solusi communication pasti akan dipakai di mana saja. Baiklah, saya nggak lama-lama mengenai pertahanan teknologi, itu aja. Jika Bapak Ibu yang hadir di sini menginginkan penjelasan lebih lanjut atau menginginkan bantuan kami untuk memberikan solution, consultation, deployment, anything, bisa hubungi tim kami yang udah Bapak Ibu kenal ataupun menghubungi saya. Di sini sudah ada email saya dan nomor telepon. Itu aja sih, terima kasih banyak. Dan sekarang waktu dan tempat saya kembalikan ke Iwan. Pak Iwan, silakan. Terima kasih Ibu Febi atas perkenalan PT Innov Perdana Teknologi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah penyampaian materi overview MTR, Microsoft Teams Room, dan Poly yang akan disampaikan oleh Bapak Eric Gordon yang merupakan Senior Sales Engineer dari Poly Indonesia. Bapak Eric Gordon, dipersilahkan Pak. Thank you Pak Iwan. Terima kasih juga ke tim Innov. Oke. Siang Bapak dan Ibu semua, saya share dikit ya. Hari ini temanya Poly plus Microsoft, di mana kita udah lama banget kerjasama, mungkin udah dari 20 tahunan ya kita kerjasama dengan Microsoft dari zaman dulu sebelum bahkan sekarang Microsoft Teams, sebelumnya Lync, OCS, LCS, mungkin Bapak dan Ibu yang udah lama pakai Microsoft pernah dengar juga soal Poly. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekarang nih ya, kita lihat kondisi sekarang pandemik, saya yakin Bapak dan Ibu sering banget pakai virtual meeting. Ya, mungkin salah satunya Microsoft Teams, karena ya yang kita lihat paling banyak dipakai cuma ada dua ya, salah satunya itu adalah Microsoft Teams. Nah, cuman kalau kita lihat dari sisi best practice-nya, kita banyak melakukan meeting itu, virtual meeting itu nggak hanya di kantor kalau dulu. Sekarang juga nggak hanya di rumah. Kalau di rumah pun istilahnya kurang ideal dari sisi environment, dari sisi hardware. Nah, disinilah kenapa kita dari sisi Poly menyediakan perangkat-perangkat yang bisa menunjang komunikasi Bapak dan Ibu supaya lebih maksimal seperti layaknya ketemu aslinya gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal enterprise product, jangan lupa Bapak dan Ibu pasti butuh manajemen dan insight. Karena kalau sekarang challenge-nya lebih berat lagi gitu ya, tim IT biasa manage perangkat dari kantor doang pun beda lantai aja udah kadang-kadang lost track. Perangkatnya dipakai enggak, perangkatnya sudah terupdate belum, apalagi sekarang dibawa ke rumah staff masing-masing. Jadi saya rasa manajemen dan insight lebih penting lagi sekarang gitu ya. Dan jangan lupa juga global services dan partner yang sudah matang ya. Dalam hal ini kita bilang tadi dari Innov ya udah 15 tahun udah pasti Innov ini matang sekali untuk bawa produk Poly, experience-nya, teams-nya semuanya udah matang, udah banyak deploy dan lain-lain istilahnya bisa diandalkan. Oke. Nah, sekarang kalau saya ngomongin dari sisi Poly sendiri ya, kita lihat apa sih yang paling penting dari komunikasi virtual. Pastinya dua aspek ini ya Bapak dan Ibu ya, audio dan video. Dan kita ngomongin harus yang professional grade karena kita ngomongin soal komunikasi bisnis. Dimana kalau salah komunikasi bisa jadi loss revenue or loss opportunity gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi audio, kita dari dulu udah banyak fokus untuk melakukan virtual communication. Audionya seperti apa sih yang ideal. Nah, yang kita lihat, yang kita highlight di sini ada banyak feature yang kita masukin ke perangkat Poly, baik itu yang untuk audio only ataupun video audio, ya pasti audionya tetap penting. Contohnya adalah active noise cancellation dan noise cancellation microphone. Ya, ini khususnya untuk di headset. Nanti saya jelaskan lebih lanjut juga apa sih itu. Terus ngomongin soal acoustic fans, ini akan sangat juga terpakai, apalagi sekarang yang kita lihat ngomongin meeting dari rumah, di mana nggak selalu tenang.
gitu ya, banyak noises ya. Mungkin paling gampang contohnya kita punya hewan peliharaan, punya anak, itu mereka biasanya create noises yang bakal mengganggu jalannya meeting kita. Terus ngomongin juga beamforming microphone array, di mana kalau kita di kantor meeting orang duduknya pisah-pisah gitu ya, yang biasanya yang paling penting direksi ada di paling jauh, jangan sampai suara dia nggak kedengeran, dan orang yang dekat, yang paling dekat sama perangkat yang paling kedengeran ya. Kita bikin semua suaranya auto gain-nya sesuai. Dan ngomongin masalah video, kita sekarang udah masuk di eranya AI, di mana kalau kita ngomong video itu harus yang sudah bisa pintar untuk tahu siapa yang bicara atau manusia gitu ya. Kita lihat ada group framing, ada juga speaker tracking, atau bahkan ada yang lebih advance lagi seperti presenter track, conversation mode. Kita masukkan itu ke perangkat-perangkatnya Poli. Sekarang saya masuk ke lebih spesifik solusinya, di mana mungkin saya bagi yang pertama ini untuk personal workspace. Personal workspace of course itu yang paling kita butuhkan untuk di rumah work from home. Kita akan butuh solusi-solusi personal workspace. Yang pertama itu adalah pastinya headset. Jadi kita punya banyak pilihan headset. Nanti saya akan kasih lihat. Dan juga yang kedua pilihan lain adalah speakerphone. Jadi ini lebih ke preference. Atau kalau saya biasanya lebih menganjurkan rekomendasinya ruangan di rumah atau tempat Bapak dan Ibu melakukan virtual meeting cukup tenang apa enggak? Karena untuk speakerphone itu cocok untuk ruangan yang tenang. Tapi kalau misalkan ruangannya banyak noise, banyak distraction, saya lebih rekomendasikan pakai yang headset. Oke. Nah, untuk headset kita punya berapa tipe sih? Ini saya kasih lihat yang tipe pertama itu adalah yang tipe Blackwire, di mana ini adalah headset yang berkabel. Jadi bisa langsung dihubungkan ke laptop untuk bisa dipakai untuk komunikasi. Ada banyak tipe dari sisi Blackwire, kita ada yang dari high-end 8225 sampai yang paling affordable di 3300. Dan ini certified Microsoft Team. Nanti saya bahas di belakang kenapa certified Microsoft Team penting. Terus yang kedua kita punya tipe yang wireless. Ya, wireless ini kita juga banyak tipenya dan ini lebih juga ke preference plus wearing style juga ya. Jadi kayak misalkan untuk saya favoritnya di yang Voyager 6200 itu behind the neck. Ada juga yang one ear 5200 atau kalau mau yang over the head juga kita punya banyak. Dari 82, Focus 42 atau yang bahkan yang 5200. Nah, ini yang terbaru dari kita, serinya Voyager Focus 2, which is yang saya pakai juga sekarang. Kenapa saya highlight untuk yang Voyager Focus 2 ini, karena di sisi yang Voyager Focus 2 ini kita punya seluruh latest teknologi kita masukkan ke dalam perangkat headset ini. Apa aja sih latest teknologi yang bisa bikin perbedaan gitu ya dari sisi komunikasi via virtual. Yang pertama, saya tadi sempat mention ada yang namanya noise cancellation. Noise cancellation kita di yang seri Voyager Focus 2 ini kita sebutnya acoustic fence, di mana acoustic fence ini menurut saya sangat advance karena nggak hanya suara noises seperti yang tadi saya mention di awal ya, suara binatang peliharaan, mungkin suara tetangga lagi renovasi rumah, kita bahkan bisa cancel suara manusia lain yang selain pemakai headset. Jadi kalau misalkan ada suara tetangga lagi gosip gitu ya, atau bahkan suara TV itu suara manusia juga, itu semua nggak akan dikirim ke lawan bicara. Terus ngomongin juga ANC, Active Noise Cancellation, supaya si pemakai juga tidak terganggu noise tersebut. Ya, jangan cuma remote participant yang tidak mendengar noises, kita juga yang pakai harus fokus, kita jangan sampai terganggu juga sama noises tersebut. ANC yang kita pakai ini udah pakai digital hybrid ANC. Di mana perbedaannya kita nggak hanya pakai mikrofon di luar, yang kalau Bapak Ibu lihat di sini ada titik 3 itu adalah mikrofon untuk cancellation mikrofon, tapi kita juga pakai mikrofon di dalam speakernya. Jadi dia akan mengecek lagi setelah di cancel sama mikrofon luar masih ada suara apa yang lewat sampai ke kuping. Itu akan di cancel lagi. Jadi suaranya akan jauh lebih kedap. Terus ngomongin soal baterainya sampai 19 jam ya. Jadi ini sangat kuat dipakai lama, mungkin bisa sampai 1 minggu. Nah, tadi saya sempat mention juga soal manajemen, ini juga salah satu yang penting. PolyLens kita punya cloud management, di mana nanti dari tim IT bisa lihat hardware-nya, pemakaian terakhir, dan data-data lain untuk dijadikan insight. Oke. Okay.
Nah, ini tadi saya mention Microsoft Teams Certified ya. Jadi kita Voyager Focus 2 yang terbaru pun ini sudah certified Microsoft Teams. Dari sisi hardware-nya beda, ada button-nya. Button-nya itu button Microsoft Teams. Nah, apa sih bedanya dari sisi function gitu ya? Karena ya button is just a button, tapi dari sisi function-nya mungkin Bapak dan Ibu lebih dapetin benefit-nya. Contoh yang pertama, kita bisa pakai button tersebut untuk invocation ya. Jadi kalau ini certified Microsoft Teams, udah pasti ada benefit untuk launch Microsoft Teams client langsung to the foreground. Jadi pada saat mau melakukan meeting atau mau just chatting, bisa pakai button ini untuk bawa ke depan. Terus ngomongin notification juga, jadi kalau ada notification dari Teams client gitu ya, bisa kelihatan juga di headset kita. Ya, jadi lagi call, lagi mute, unmute, semuanya bisa kelihatan. Terus audio requirement, nah ini jangan lupa, ini juga salah satu yang penting, kualitas audionya saat ini Microsoft Teams punya standar. Ya, jadi kalau tidak melewati standar audio quality tersebut, nggak akan bisa certified. So, yang sudah certified udah pasti dari sisi audio quality-nya, it's good enough, atau mungkin balik bisa dibilang sekarang udah yang high end-nya di dunia headset. Terus of course ada Teams logo ini bisa untuk answer dan end call juga, plus automatic selection ya. Jadi kalau ada multiple devices kita colok yang certified Microsoft Teams akan langsung pilih devices tersebut sebagai devices yang dipakai untuk meeting. Next, saya akan ngomongin soal speakerphone. Nah, speakerphone kita ada dua tipe, ada seri Callisto dan seri Sync. Ya, dari sisi perbedaannya itu, kalau saya lihat yang paling kentara adalah Sync, selain dari bentuknya yang lebih ramping dan modern, juga kualitas speakernya yang lebih bagus. Nah, kalau saya bahas lebih lanjut tentang Poly Sync kita ada 3 macam, ya, ada 3 seri 60, 40, dan 20. Di mana kita biasanya berbedakannya untuk usage-nya. Yang Sync 20 ini untuk portable dan personal, which is gampang dibawa-bawa karena bentuknya kecil, bisa dipakai di rumah, bisa dibawa kantor, atau mungkin traveling. Dan dia juga bisa dipakai sebagai speaker audio multimedia ya. Terus ngomongin Sync 40, ini even bigger coverage. Jadi kalau dari Sync 20 itu coverage radiusnya 2 meter, yang 40 bisa sampai 2,5 meter. Dan ini kita biasanya rekomendasikan untuk huddle room ya. Jadi mungkin ruangan partisipan 4 orang maksimal bisa pakai Sync 40. Sync 60 untuk bigger conference room karena dia coverage-nya sampai 3 meter. Kalau saya mau bahas lebih lanjut dari sisi feature-nya, nah ini yang Sync 20 yang portable dan personal, apa aja sih yang benefit-benefit dan perbedaan dari Sync 20 ini? Yang pertama, audionya pasti kita ngomongin apa yang paling penting dari speakerphone. Suara kita yang kita bicarakan itu kedengeran kalau lawan bicara jelas ya. Dan ini yang tadi saya mention juga bisa untuk dengerin lagu karena kita pakai high end speaker plus kita pakai reflect bass, jadi suaranya juga powerful. Selain speakerphone dan untuk mikrofon untuk komunikasi juga bisa dipakai charger. So ini 3-in-1. Baterai juga sama kuatnya seperti yang tadi headset ya, ini bisa 20 jam. Talking time, kita nggak ngomongin standby time ya, standby time even longer. Kalau talking time 20 jam, it's very bisa dipakai sangat-sangat lama ya. Saya bilang 1 minggu pun nggak perlu di-charge. Desain of course slim dan modern. Terus kita ngomongin kita juga punya programmable button yang bisa disetting mau dijadikan fungsinya sebagai apa. Ya bisa juga untuk panggil voice assistant, bisa untuk play and pause music dan juga redial. Plus kita juga udah IP65 protection. Jadi kalau misalkan ada debu atau air itu kita masih bisa tahan, nggak rusak. Next, solusi yang berikutnya untuk yang hybrid workspace, kita punya personal video devices. Ya, di sini kita ada beberapa tipe. P5 itu yang di tengah, ini adalah webcam. Jadi webcam di mana kita bikin terbaru ini diperuntukkan untuk kerja WFH, di mana kalau kita lihat challenges-nya adalah ruangan di rumah tidak cukup lighting-nya untuk melakukan video call. Hasilnya apa? Gambar kita gelap, mukanya nggak kelihatan gitu ya. Nah, P5 ini punya low light compensation, di mana kalau ruangannya tidak terang, kita bisa bikin gambarnya tetap jelas dilihat di lawan bicara.
Berikutnya kita punya P15. P15 sama kayak P5, low light compensation-nya, tapi kamera quality-nya 4K. Dan juga dia ditambah feature framing. Ya, kita bisa detect orangnya ada di mana, jadi kalau nggak di tengah-tengah laptop banget, si P15 ini akan adjust supaya kita ada di tengah-tengah frame. Terus kita juga masukin feature seperti acoustic fans di P15. Jadi kalau ada noises di sekeliling kita atau di belakang kita itu nggak dikirim ke lawan bicara, hanya yang di depannya aja. Juga noise block ya. Jadi kalau ada suara-suara noises lain seperti mungkin keyboard typing itu nggak ada yang dimasukin, nggak ada yang dikirim ke lawan bicara. Yang terakhir kita punya P21. P21 ini udah termasuk TV-nya juga. Jadi ini lengkap semuanya ada. Kamera, mikrofon, speaker, dan TV. P21 ini saya mau bahas lebih detail gitu ya. Dia cukup baru, mungkin sekitar 1,5 bulanan baru launching. Ini kalau saya lihat, saya show dari sisi feature-nya. Yang pertama, dari sisi kamera, dia punya sama kamera quality dengan P5. So ada low light compensation juga. Terus kita juga ngomongin soal TV-nya, di mana kita jadi bisa melakukan multiple work at once. Jadi satu kabel colok ke laptop, kita punya layar kedua untuk melakukan meeting Microsoft Teams, di mana jadi laptop kita sekarang bisa dipakai untuk kerjain yang mungkin kita mau kerjain, yang bisa kita buka Microsoft Word, Microsoft Excel, untuk do another work selama melakukan meeting Microsoft Teams. Kalau dilihat di situ, saya kasih lihat sini, kita juga tambahin ambient lighting di kiri dan kanan. Jadi kalau misalkan masih kurang oke gitu ya gambarnya, kita bisa nyalain ambient lighting supaya muka kita lebih terang dan kita bisa kelihatan lebih oke di lawan bicara. Mikrofonnya sudah termasuk di dalam situ, kameranya Full HD. Jangan lupa juga ini kita dilengkapin dan included gitu ya dengan poly lens. Jadi perangkat Bapak dan Ibu biarin di rumah tetap bisa di-manage di cloud. Dan di paling bawah ada wireless mobile charging. Jadi di mana kalau Bapak dan Ibu lagi melakukan conference mau sambil charge handphone, taruh aja di atas itu, dia langsung melakukan wireless phone charging. Nah ini nanti akan didemokan lebih lanjut oleh tim kita ya dari Singapura. Bapak dan Ibu bisa lihat lebih detail nanti. Next saya move ke yang office workspace. Di mana kalau ini kita ngomongin nanti atau mungkin sekarang, Bapak dan Ibu udah mulai kembali ke kantor, mungkin sebagian, kita juga punya banyak solusi yang bisa melengkapi komunikasi virtual. Ya, kalau kayak sekarang cuman ke kantor 25%, 50%, mungkin kita mesti ngobrolnya tetap virtual ya dengan teman kerja kita karena mereka ada di rumah. So, yang pertama itu adalah IP phone. IP phone kita ada sisi X series dan yang kedua adalah conference phone, itu adalah Trio. Nah, ngomongin IP phone, kita sekarang ngomonginnya standarnya atau trennya adalah native. Native itu apa sih? Jadi kita punya IP phone itu akan menjalankan aplikasi dari si UC platform yang kita gunakan. Dalam hal ini kita lagi bahas Microsoft Teams, so it's native Microsoft Teams. Ya, hardware dari kita, dari Poly, kita install OS Poly, dan di atasnya kita install aplikasi dari Microsoft Teams. Gunanya apa sih atau kenapa sih emang bagusnya apa native ya? Native itu berarti feature-feature yang ada dari CUC platform itu bisa dipakai semua di perangkat ini. Contoh apa sih? Kayak ada feature raise hand, itu semua bisa digunakan. Contact list, UI-nya, semuanya ada di perangkat IP phone juga. So, saya suka lihat perangkat IP phone itu sebagai salah satu devices yang paling ready to use anytime. Kenapa? Karena dia selalu nyala. Power usage rendah, bisa kita biarkan standby aja. Begitu ada meeting, kita duduk langsung pencet, langsung bisa join ke meeting ya. Jadi ini bisa di-invite Microsoft Teams meeting, kita bisa langsung join. Bisa dari rumah juga kalau mau ditaruh di kantor kita di rumah atau bahkan dari kantor kita bisa pakai. Kalau Bapak dan Ibu lihat ada dua tipe ya, ada yang pakai handset, ada yang tanpa handset sama sekali. Itu untuk pilihan kalau mau pakai headset. Jadi mungkin udah nggak perlu gagang telepon, zaman sekarang maunya pakai headset aja bisa yang tanpa gagang. Nah ini salah satu yang paling besarnya tipe CCX600 untuk saya highlight aja. Jadi dua pilihan yang tadi saya bilang ada gagang atau dengan tanpa. Terus dari sisi layarnya dia 7 inch multi-touch LCD display, di mana ini jauh lebih besar daripada handphone, di mana handphone biasanya paling besar 5,5 inch gitu ya.
Jadi dia layarnya bisa untuk men-show much better daripada layar handphone. Kalau misalkan ada sharing konten kelihatan juga di layar IP phone ini, jadi ya kita bisa lihat kontennya lebih jelas. Terus ngomongin feature-feature kayak noise AI, kita bisa acoustic fans, atau juga kita ngomongin kualitas suara yang high definition HD, kita punya acoustic clarity. So itu feature-featurenya audio yang make sure suara Bapak dan Ibu oke banget di lawan bicara. Pastinya kualitasnya ya lebih better daripada pakai mikrofon laptop atau speaker laptop. Dan dia juga support headset baik dari Bluetooth, dongle, atau juga dari RJ9. Kalau yang ini tipe buat conference phone-nya yang namanya Trio C60. Ya, kalau yang tadi untuk personal, kalau ini bisa dipakai di dalam ruangan meeting bisa sampai 10 orang atau bahkan lebih. Kenapa? Karena coverage-nya radius 6 meter. Ya, Trio C60 ini juga native Microsoft Teams. So, same UI, same application akan diinstal di perangkat ini. Jadi look and feel, operation-nya semuanya seperti kita biasa pakai Microsoft Teams. Terus fiturnya lain-lain banyak, saya nggak akan bahas detail. Ini kita peruntukan untuk pemakaian public spaces gitu ya, meeting room yang audio only capability. Nah, gimana kalau di ruangan meeting mau dipakai untuk melakukan video conference juga? Kita punya dua pilihan kalau secara kategori gitu ya, MTR on Android atau MTR on Windows. Dimana kalau saya lihat dari perbedaan paling signifikan adalah dari form factor-nya. MTR on Android ini all in one, dari sisi kamera, mikrofon, dan speakernya semuanya jadi satu. Ini bisa mempermudah Bapak dan Ibu kalau perlu mobility. Dimana kalau satu perangkat mau dipakai di multiple room, perangkat ini lebih mudah dipindah-pindah karena hanya satu devices kita cabut, pindahin ke meeting room lain, that's it. Yang MTR on Windows modular. Jadi partnya adalah PC, mikrofon, kamera terpisah-pisah. Of course lebih susah dipindahkan, tapi mungkin keunggulannya lebih dari sisi feature proof. Kalau kita mau ganti kameranya next time, mau yang lebih canggih, kita tinggal ganti kameranya doang. Kalau kita mau upgrade mikrofonnya ke yang lebih canggih, kita bisa upgrade mikrofonnya doang, gitu ya. Dan ada juga beberapa feature perbedaan antara Android dan Windows, nanti bisa didiskusikan dengan tim Innov atau dengan kita. Kalau Bapak dan Ibu ada requirement, bisa tanya, Pak, saya ruangannya seperti ini, environment saya begini, requirement saya begini, cocoknya sama yang mana. Nah, untuk X series kita punya 3 tipe. Ini ada satu tipe yang terbaru, nanti saya mention juga. Yang biasa, yang sudah keluar dari tahun-tahun kemarin itu yang seri yang kecil, X30 dan X50. Dan yang terbaru, kita punya seri X70. Nah, keunggulannya dari X series ini adalah yang pasti native. Jadi ini satu hal yang paling penting gitu ya, kalau melakukan video conference dengan native application, feature-featurenya semuanya jalan. Ya, jadi lebih experience-nya lebih maksimal Microsoft Teams. Dan sebenarnya X series ini juga nggak hanya Microsoft Teams native, karena Bapak dan Ibu bisa ganti switch ke provider atau UC platform lain, contoh Zoom. Ya, Zoom juga banyak dipakai, saya yakin. Nah, X30, X50, X70 ini cukup signifikan untuk bisa berganti-ganti antara provider tersebut. Dan nggak hanya itu, ada Amazon Chime, BlueJeans, GoToMeeting, LogMeIn. Semuanya sudah di-include di dalam seri X Series. Oke. Nah, ini salah satu feature yang bisa dipakai karena native. Ya, kalau di Microsoft Teams ada yang namanya Proximity Wireless Join, di mana kalau Bapak dan Ibu di-invite meeting, biasanya yang di-invite adalah personal email kita, personal account kita di Microsoft 365. Kalau kita mau join dari perangkat X Series, yang kita perlu lakukan hanyalah join dari handphone kita gitu ya, dan kita mendekati ke perangkat X Series tersebut, di mana dia nanti akan mendetek proximity dari signal Bluetooth, dan kita bisa melakukan join dari si perangkat X Series tersebut tanpa harus kita istilahnya forward invitation, tanpa kita harus memasukkan room number, which is memang nggak ada di Microsoft Teams. So kita bisa bikin itu join hanya dengan mengontrol dari handphone kita sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tadi saya sempat mention, ini yang paling baru, seri yang dari X series kita.
Dan ini mungkin pertama kali saya share informasi ini di webinar. Kita punya yang namanya seri X70 ya. Kalau tadi X30 untuk ruangan kecil, X50 untuk ruangan medium, X70 ini bisa dipakai untuk large meeting room. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di sisi kamera terutama ya. Of course mikrofonnya juga bigger coverage, tapi dari kameranya ini kita pakai dua lensa. Ya, dua lensa ini teknologi satu-satunya mungkin yang pertama yang keluar dari video conference teknologi itu dari Poly, di mana kita sekarang nggak hanya bisa cover digital zoom-nya itu untuk sampai batas contoh kalau X50 sampai batas 4 meter or 5 meter. Kita sekarang bisa cover sampai 7,8 meter alias hampir 8 meter gitu ya. Jadi ini ruangan meeting besar 8 meter is a big room, bisa tercover juga. Teknologi dua kamera ini kita punya satu kamera yang untuk wide view, satu lagi kamera yang untuk distant view gitu ya. Jadi untuk yang jauh dan yang dekat. Jadi nggak hanya keunggulannya bisa cover dekat dan jauh, tapi juga karena dia pakai digital kamera, kita bisa pindah atau zoom tracking jauh lebih reaktif, jauh lebih cepat dengan teknologi digital. Kita compare dengan istilahnya yang masih pakai teknologi yang analog atau digital, of course akan takes time untuk zoom in, zoom out, move left and right berdasarkan pen tilt zoom. Ya, dengan digital it's a better teknologi. Terus ngomongin juga sharing konten, kita ada AirPlay, Miracast, kita juga ngomongin audionya, kita pakai speaker dan tune bass, jadi suaranya juga akan cukup bagus untuk sisi kita menerima. Dan juga kita ngomongin dari mikrofonnya juga. Mikrofonnya adalah, ini nggak ada. Oh, sini ada. Kita pakai second order gradient microphone array. Jadi dimanapun partisipan duduk, itu suaranya akan ditangkap dan seimbang dan balance untuk level gain-nya ke lawan bicara. Kita juga ngomongin soal noise block AI, acoustic fan, so it's pretty much udah ada di semua perangkat kita gitu ya, supaya noises dan unwanted voice itu nggak dikirim ke lawan bicara. Nah, yang kedua pilihannya adalah yang MTR on Windows. Yang tadi saya mention adalah modular solution. Di mana kalau dilihat sini Bapak dan Ibu, pertama pasti kita perlu kodeknya, atau di mana di sini kita pakai mini PC. Jadi satu mini PC plus kedua controller, itu komponen wajibnya. Dan kita berikutnya bisa ada bundle untuk kita bikinkan untuk medium room, di mana kita tambahkan mikrofon, speaker, dan kamera yang untuk cover sampai 4 meteran, which is adalah seri yang G40T yang ini. Terus untuk yang large room, kita juga punya beberapa pilihan sebenarnya. Yang satu yang saya highlight di sini adalah yang seri terbaru menggunakan kamera yang dual kamera juga. Kalau saya highlight lebih banyak, yang di sini kita punya kameranya adalah E70. E70 teknologinya sama dengan yang X70 tadi, kita punya dual kamera, di mana satu kamera untuk wide view, satu kamera untuk yang jarak jauh. Jadi kita bisa pakai atau dapatkan kualitas yang tetap tajam walaupun sampai 8 meter. Di sini sebenarnya udah support mikrofon juga, but kalau bundling sama yang G70T gitu ya, kita tambahkan juga, bisa tambahkan juga dengan trio mikrofon supaya coverage-nya lebih luas. Oke, saya sudah bahas untuk ngomongin kamera framing. Oh ya, saya tadi sempat lupa mention, X70 dan yang ini E70 punya air quality sensor, di mana nanti ke depannya kita bisa memeasure berapa tingkat CO2 di dalam ruangan atau VOC level. Jadi kalau dilihat, terlalu tinggi nih CO2 levelnya, mungkin udah terlalu crowded ruangannya. Saya join aja dari meja saya gitu ya. Itu bisa juga dilakukan. Oke, ada mikrofon integrated juga di sini dan aksesoris lain. Nah, ini sedikit lebih detail mengenai kamera dual lens yang tadi ada di X70 dan juga di E70, di mana di sini saya kasih gambaran keunggulan dari dual lens ini adalah, pertama, karena kita pakai wide angle lens, kalau ada partisipan yang duduknya dekat sama layar alias dengan kamera, dia masih bisa tetap terlihat ke lawan bicara, jadi nggak kepotong. Kalau kita lihat sini yang sudut yang merah, kita bisa
dapetin capture sampai orang yang duduk di samping pun. Karena tipikal kamera yang jarak jauh biasanya dia sudutnya sempit. Jadi kalau pakai yang kayak yang hitam saja, orang yang di kiri kanan ini nggak kelihatan. Tapi karena kita combine kedua kamera ini, kita jadinya bisa dapetin yang lebar juga yang jauh. Kalau typical room sampai 9 meter, ya karena nggak selalu TV itu ada di paling ujung dan partisipan juga tidak selalu kursinya sampai paling mentok ke tembok gitu ya, kita bisa cover sampai 9 meter gitu. Oke, tapi jarak dari kameranya adalah 7,6 meter. Kita juga punya pilihan lain kalau Bapak dan Ibu pilih BYOD USB kamera yang bawa laptop ke ruangan meeting, colok langsung dipakai gitu ya. Kita punya dua, ada yang pakai pan tilt zoom optical 12 kali gitu ya, Eagle Eye USB kamera, atau kalau yang mau untuk middle atau medium room, kita juga punya studio USB yang mana ini just USB solution tapi punya fiturnya lengkap sekali. Ya, dia punya kamera framing, dia punya noise block, punya acoustic fan. Jadi meetingnya akan feelingnya juga profesional, user friendly, gampang gitu ya. Langsung kita duduk, nggak usah operate kamera, dia langsung lakukan everything sendiri gitu. Nah, jadi itu tadi overview dari produk-produk Poly yang bisa melengkapi Microsoft Teams Virtual Communication. Jadi kita punya, kalau tadi saya highlight ya, ada headset, ada teleponi, ada kamera untuk personal, juga bahkan yang kameranya include TV, speakerphone, conference phone, terus video devices, baik itu yang MTR on Android maupun yang MTR on Windows. Oke, itu aja dari saya. Mungkin saya akan hand overkan balik ke Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eric Gordon yang sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah mendengar dan membaca fungsi dari Poly dan Microsoft Teams yang dijelaskan Bapak Eric, selanjutnya adalah kita melihat demo Poly MTR langsung dari Poly Asia Pasifik dari kantor pusat Singapura yang akan disampaikan oleh Miss Angela. Halo Miss Angela. Hello, Miss Angela. We provide 30 minutes for you to demo the MTR device. Yes, sorry, I was on mute. you can start everyone. right now. Okay, you can start Okay. right now. Okay, so what I'm gonna do here, right? I will go through some of the devices that we have. So we stopped at the big room kind of devices that Eric has spoke about, right? So I want to start with that so that it still keeps fresh in your mind. Before I go into the personal device, which I want to show you is the P21. So for the room solution itself, right, we have two different types of Microsoft Teams Room. So we call it Microsoft Teams Room on Windows as well as Microsoft Teams Room on Android. So what this Microsoft Teams Room on Windows and Android means, right? Microsoft Teams Room on Windows means it comes with a PC and you are connected with different USB devices to the PC to create this Microsoft Teams Room conference, like your own meeting room itself. Whereas for Microsoft Teams Room on Android, you only require the Studio X series, okay, to power up and sign into your Teams account, and you'll be able to boot it up as a Microsoft Teams room. So I'm going to talk more about the Microsoft on Windows first, then later I'll hand it over to my coworker, and he will actually talk to you about the Microsoft Teams room on Android. So let me just zoom in on the Microsoft Teams room on Windows. Okay, so here we have, right, we talk about the G series. G series is our Microsoft Teams room on Windows devices. So we have the compute, we call it a GC8, which is a controller, and we also have the different USB peripherals, right, to pair with it. So we do have packages that is listed in our website as well. So what I'm going to do is I'm going to tell you a little bit about the package that we have. We have 3 different packages currently. Okay, I think we are coming out with more because we have new cameras like the E70 itself.
So they haven't came out with a package name for that yet. So what we have is the 3 packages, like on our website itself. So you can see we have the G10T, and then we have the G40T as well as the G85T. So what all this is like, for G10T is the basic package that we have. The G10T only consists of the compute and what we call a GC8, the touch controller. And if you require microphone, speaker, camera for your small size room or harder room, right, then you can pick the Studio USB bar to pair with the G10T, and then it makes the G40T. So G40T is meant for small size room and harder room because it's paired together with our Studio USB bar. So the Studio USB, as what Eric has shared on his slide itself, right, is a pure USB device. It comes with really, really powerful speaker tracking technology, which I'll show you later in my demonstration. And a microphone pickup range is actually 4.5 meters, although I do have people who stretch more than that, but the recommended distance is 4.5 meters. Camera itself has got 4K sensors, and it actually does up to 5 times digital zoom. And it comes with the speaker tracking technology, group framing technology, conversation mode technology, as well as presenter mode, which I will show you later on what it is. It also comes with a remote controller, so that when you're seated far away from the desk, right, if you want to just control the Studio USB, you can do so with the remote controller. Okay, so that's the G40T. Then how about the G85T? G85T, right, is actually meant for big rooms like up to 10 meters or even 20 meters. So we actually pair it together with our eGuide Director 2 over here. So the eGuide Director 2 with the compute and the GC8 makes the G85T. So one eGuide Director 2, right, can track up to 10 meters doing speaker tracking. So you can see over here, it's actually a very powerful camera, and it's actually a USB camera as well. So this one can be paired together with our Microsoft Teams Room on Windows device, which is our G series itself. So we do have also another camera, right? Although it's not part of the package yet. I'm just going to show it to you. It's over here. So this is the E70 camera. So E70 camera can also be paired together with our MTR itself because it's also a USB camera. Okay, so with that, right, I'm going to go back to my MTR on Windows, and then I'm going to show you in details, right, how the compute and also the controller looks like. So let me just take this one out. So the compute itself, right, is actually a Lenovo ThinkSmart Tiny, okay, and it's running on Windows IoT, so it's actually very secure for your company itself. Okay, so when you deploy this in the room, you don't have to worry people downloading anything or all sorts of things on this PC. Okay, and it's actually connected to our GC8 as well as the display. So the GC8 itself is connected by one cable. And that one USB cable, right, it's not just a normal USB cable, because normal USB cable can only stretch up to 5 meters, but our fiber optical USB cable, right, that is proprietary to Poly, can, by default, we provide a 10 meters cable. So you can connect from the PC, which is right in front of the room, together with your display, and pull the wire all the way to the table where you're sitting. That is where the GC8 will sit. So the GC8 itself, okay, I'm just gonna show you the bottom of it. This is the cable, the fiber optical cable for USB cable for the for connecting the compute and the GC8. And because this cable is so powerful, right, you can redistribute your USB cable through this GC8 as well, and also your HDMI content sharing through this GC8. So whatever that needs to be on the table is on the table, instead of stretching your cables all the way back to the compute just because you need to connect a USB cable or HDMI cable. You can connect it through the GC8. Okay, so that's the compute with the GC8. And you can see over here, right, on the GC8 itself, it comes with a proximity sensor over here.
Okay, and then we have the different meetings that is being set up for today. So this is the schedule for today. You will see this interface on the GC8 and it's actually easy to use for your end users. You just go in, click to join the meeting. Okay, and one good thing about Microsoft Teams Room on Windows itself, right? Third-party guest join in is actually available for Zoom and WebEx. So for Zoom and WebEx, right, you can send your meeting invitation to the device, to the Microsoft Teams Room on Windows, then it will pop up over here with a join button. So it allows you to do a guest join. The downside of the guest join is that the resolution will become 720p instead of 1080. And then you can't do content sharing through HDMI cable. You will have to join into the same call in order for you to share your contents. Okay, so that's the GC8 that's the Microsoft Teams Room on Windows with the compute with our G series itself. Okay. Okay, so what I want to do right now, right, is I'm going to hand it over to my co-worker and he will talk a little bit about the Android Microsoft Teams Room, and then we will go into the demo for the different cameras and the different devices. Go ahead. Thank you, Angela. So selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih sekali untuk waktunya hadir di session siang hari ini. So saya beri kesempatan untuk menjelaskan perangkat Microsoft Teams Room basic on Android. Jadi tadi Angela udah explain Microsoft Teams Room on Windows, which is the operating systemnya based on Windows 10 IoT. Nah, yang sekarang di sebelah saya ini adalah Studio X yang mana dia operating systemnya running on Android. So untuk MTR, basically dia lebih banyak range dalam artian coverage of the room area karena dia bisa disimpan di mana, maksudnya diperuntukkan untuk small meeting room atau kemudian medium size of meeting room, bahkan untuk large meeting room yang sampai dengan 10 meter distance dia masih bisa di cover sama Eagle Eye Director to Camera. Nah, untuk yang huddle room dan medium size of meeting room kita ada Studio X30. So ini untuk probably untuk huddle room, nah nggak untuk yang medium size. So untuk 3 atau 4 packs device ini masih bisa cover dengan power daripada speakernya, kemudian juga dia punya 4K camera sensor dan 5x digital zoom. Kemudian beralih sedikit ke ruangan yang agak lebih besar, medium size meeting room yang bisa cover 6 packs or 7 packs. Kita ada namanya Studio X50. So perbedaan yang mendasar antara MTR dengan Studio X atau MTR Android di sini adalah the setup. Jadi dari cabling wise, untuk yang mencari solusi yang simple untuk di-deploy dalam artian tidak melibatkan banyak cabling untuk melihat tidiness, clean and neat deployment, Studio X mungkin bisa dijadikan salah satu option karena basically device ini hanya memerlukan kabel satu untuk network, kemudian ke display dan power. So basically cuma perlu 3 connection untuk membuat device ini running or active. Okay, dan untuk UI sendiri dari setiap Poly product, just now Pak Eric mention about the native. Jadi di setiap produk yang kita punya, baik itu dari desk phone kemudian ke room solution, kita mempunyai consistent user experience. Jadi kalau misalnya user sudah terbiasa menggunakan Microsoft Teams app atau client, mereka tidak perlu belajar lagi untuk menggunakan perangkat-perangkat kita yang lain. Seperti contoh di sini, pada saat di Studio X ini running di Microsoft Teams ada calendaring, so pada saat di device ini di-invite untuk meeting, the calendar will show the join button. Jadi pada saat mereka datang ke meeting room, mereka tinggal klik atau press join button ini untuk ke meeting, atau dengan touch panel yang tadi Angela jelaskan perbedaannya dengan DC8 dan DC8, so kita namakan ini DC8.
yang kalender ini kalau misalnya kita pair dengan Studio X Calendar juga akan actually showing di sini. Oke. Mungkin perbedaan yang lain dibandingkan dengan MTR on Windows, ada beberapa feature yang saat ini Microsoft masih belum deliver untuk Studio X. Seperti misalnya HDMI content sharing, itu tidak available saat ini di Studio atau di MTR on Android. Mereka masih develop, probably kita berharap di quarter terakhir tahun ini the HDMI content sharing bisa available. Kemudian tadi Angela mention di MTR on Windows ada direct guest join. Jadi kalau misalnya ada invitation dari Cisco, Webex atau dari Zoom dengan menggunakan MTR on Windows, dia bisa join different meeting platform. Tapi tidak untuk di MTR on Android. Itu juga masih dalam developing. So kita berharap juga itu akan bersamaan datang dengan HDMI content input nanti di quarter terakhir tahun ini. Oke, so selain itu beberapa features yang ada di Studio X, mau yang X30 atau mungkin X50, seperti voice tracking, kemudian group framing, voice tracking juga dengan presenter mode. Nanti Angela akan akan tunjukkan apa itu presenter mode. Kemudian untuk di audio capability-nya ada noise block AI, ada juga kemudian acoustic fans. Itu semua ada di Studio X30 dan X50. Mungkin terakhir tadi juga Pak Erik sempat menyampaikan adanya produk yang baru, which is a family of the Studio X, yaitu X70. Jadi apapun yang tadi kita sampaikan di Studio X30, X50, semua features dan bagaimana operating systemnya itu applicable dan sama di X70. Yang membedakan nanti X70 bisa cover untuk meeting room yang lebih besar. Demikian. Terima kasih, Angela. Pass over to you again. Thank you, Bob. So what I'm going to do now is we are going to join into the call, right, using the different devices. Okay, so we are going to use the Microsoft Teams Room on Windows devices first, such as the Studio USB, as well as the G7500, and also, the eGuide Director 2, and also the E70 camera. Then we will move on to the X50, right, which I'll also show you some of the audio features and the video tracking features. So I'm going to mute myself here and also turn off my camera and join using the other device. Okay, so right now, right, I'm actually using the Studio USB bar that is connected to the MTR itself, right, to speak to you. So you can see the quality of it and I forgot to turn off the volume on my other device. So what you're seeing right now, right, the video actually comes from the Studio USB bar without tracking. So you can see the angle of the camera is actually 120 degrees. It's very wide angle. Okay, and what I'm going to do is I'm going to turn on the tracking. So as you can see, right, Poly devices, actually most of it comes with what we call speaker tracking as well as group framing. So what I turn on is something called speaker tracking. So when I'm talking, it frames me. When I walk away and then continue talking, right, it will pan and zoom into me. You can see there's actually a very smooth transition. But what I'm going to show you next, right, is actually some things that we have came up with. We call it presenter mode as well as conversation mode. So I'm going to change my setting of the tracking itself to presenter mode. And what I'm going to do here is I'm going to talk and let you see the difference between speaker tracking and presenter mode itself. So right now it's actually locked on to me. Okay, what I'm going to do is I'm going to walk around.
you can see that this presenter mode itself, right, will follow where I walk to, even with my mask on. So if I'm an educator at, teaching for a hybrid class, or I'm a trainer in my room that I need to have a conduct training for my far-end participants, I can walk over to my whiteboard. I can start writing whatever I need to. Okay, the camera will still keep track of me. I don't have to be speaking. You can see that the camera still focuses on me very well and keeps a very tight focus on me. And even if I have to sit down, right, you can see the camera actually still follows me. So this is actually, this presenter mode is also available on our Studio X series itself. And it will become available for our E70 and X70 as well. Okay, so this is the presenter mode. I'm going to bring you to another kind of a tracking mode called conversation mode. So I'm going to turn off the presenter mode and invite but can you help me, please? Okay, so what I'm going to do is I'm going to do what we call a conversation mode on this Studio USB bar. Likewise, when I'm speaking, it starts to focus on me. For instance, if you're in a room and you're having a discussion with your in-room participants, what will you be doing? Yeah, so definitely we are going to talk to each other, right? And then maybe we are doing some discussion or whatever it is. So now it focuses on part, and then now I'm going to speak. You can see that the camera actually stitches two of us together and give you one image for your far-end participants. So this is part of the different kind of tracking AI that we have, right, for our camera, our Studio USB bar itself. Okay, so now I'm going to change my camera to the the eGuide Director 2. Then next I'm going to show you also the E70 camera. So let me just turn off my camera over here and mute myself. Okay, so now I'm talking to you using our sitting microphone together with the Director 2. So what I want to show you first is, okay, what you are looking at is my video, right? What I want to show you is actually eGuide Director 2 first. You can see the clarity of the video itself and how much I have actually zoomed in. What I have done here in my Poly Experience Center is that I have connected two eGuide Director 2 together. So one is actually in front of me and then one is behind me. So the one that is in front of me is actually showing you the video of the image of this eGuide Director 2. So it comes with two optical zoom lenses camera itself, okay? And then we have also another analytic camera over here that does the tracking, figuring out whether the person is actually speaking or if there's any body movement and gesture to indicate that he's the speaker. We also have total of 10 microphones built in solely for speaker tracking technology only. So there's actually 6 at the bottom, and then we have 4 in the middle beam so that it can effectively track where the person is coming from. What I'm going to do is I'm going to turn on the tracking now. And you can see that immediately, right, it actually starts moving and starts to find where the speaker is coming from. So like I've mentioned, I have actually what we call cascaded 2 eGuide Director 2. So one is in front of me and then one is behind me. In my picture-in-picture frame that you can see at the bottom left-hand corner, right, you can see my whole room view. So you can also see the camera that's behind me. So what this does, right, it actually, because like I mentioned, it can cover up to 20 meters or different angles. So you can have 2 of it to cover different angles. Right now, if you're in a boardroom or if you're in a theater, I'm speaking over here, I'm the presenter. But if I have a participant who wants to ask questions, I don't have to be, switching my cameras with any remote controller. I just have to ask the participant to speak up, and then the camera will actually automatically, right, frame the person, even when the person is like wearing mask, for instance. Okay, because right now everybody wears masks, so it's like a common thing. So we Poly actually integrate that into our camera so that it actually can track people wearing masks as well. So you can see the smooth transition between the 2 cameras itself. They will tell each other which is the better angle for the particular speaker and then decide which camera they want to use. Okay, so this is all automatically done.
Okay, next I'm going to show you is the E70. So the E70, do give me some time to just plug it in, but then I want to show you the outlook of it first. So this is the E70 camera. Right now it's actually not being plugged in. So you can see there's actually a physical shutter. These are actually automatic shutters. So if it's not being in use, right, there's actually privacy shutter for the E70 itself. It also has got 4 built-in microphones over here. Right now, currently, it actually does the tracking function only. But in later firmware upgrades, right, then probably it will be able to enable it as a built-in mic for your voice pickup as well. Okay, so this is the E70 camera, and I'm just going to turn it around so that you can see how it looks like at the back. So like you can see, right, there's actually a power source, okay, for you to plug in your power adapter, and it's connected by a USB-C to USB-A cable by default, and you can choose either to power it up by the power adapter, or you can choose to power it up by your PoE, your LAN cable itself. So what I've done here is I have just plugged into the LAN because it's convenient for me. Okay, so this is the E70 camera that we have. So just gonna turn it back around, and I'm going to plug this camera in, okay, and then I'm going to showcase to you how the tracking actually works. So just give me a minute. Bapak Ibu sekalian, sepertinya sedang ada kendala teknis dengan dengan Miss Angela. Kita tunggu dulu beberapa saat. Halo Miss Angela. Yeah, give me a second. I'm trying to just turn on the camera. Can I just plug into my laptop? You can. There is a chance that it's really display. Oh. Let me know if you can hear me loud and clear as well. So right now I'm actually using the E70 camera over here. So what I'm going to do is I'm going to turn the tracking on as well. Just give me a second. Let me just turn on the tracking. Okay, so right now I've turned on something called speaker tracking. Okay, this camera itself, right, it actually does a very good wide angle lens. Okay, so you can see that, when just now it was zoom out, it was actually 120 degrees. So it actually has 2 lenses. One is to cover the front part of the room that gives you that 120 degree field of view. And the other telezoom lens, right, is to track people who are sitting behind. It has a smaller angle, but it has a better resolution when it is like focused on the people that is at the back. So right now I'm actually talking and using the camera that's at the bottom. I'm going to walk backwards, right? And then you'll be able to see the transition between the 2 cameras. 1, 2, 3. Okay, so this camera itself, right, does So it does the transition by itself and decides for itself which camera is actually better to be used, etc. So you can see over here, right, when I'm speaking, it actually focuses on me very well as well. So what I'm going to do is I'm going to invite Buck to come in, right, to actually do a demonstration together with me so that you'll be able to see the wide angle, not just me alone in this room. Please. Okay, so let's see what it does when Buck joins us. Thank you, Angela. So, yeah. When these cameras detect persons inside the meeting room and then it's trying to recognize like whether this is the speaker,
as well, and just try to, make some transition accordingly. First is like showing whole entire room view, and then after that is going to be focused into the persons that speak. So let's say now I pass over back to the Angela again. So if I start speaking, right, you'll be able to see the camera. The camera will be able to pick up my voice and zoom out because it thinks that we are having a conversation. So it wants to give you a whole room view. Like as I continue speaking and then Park stops speaking, right, the camera actually zooms into me and then gives me a focus because I'm the active speaker. Okay, so now I'm gonna hand it back to Park to speak as well. Yeah, thank you, Angela. So by the time that I start to speak, and then the camera will start to recognize my voice, and then after that, zoom view to show all the participants in the meeting, and then after that is going to be focused into me again. Yeah, like you have seen, right, it actually does the transition very smoothly. It does this dissolve that you see. It's like, this is actually our director AI that is built in our E70 itself, right, to give you this very smooth transition between the two lenses. Okay, so that's the E70 camera that we have. Okay, so that sums up the Microsoft Teams show on Windows kind of camera devices that I want to show you. So for the X70, right, it's also using the E70 camera itself. So you can imagine how you actually can work with our Studio X series as well. So what I'm going to do now is I'm going to join using our Studio X50, okay, to demonstrate to you the microphone pickup range, which is similar to the one that we have on our X70 as well, right, Paul? Okay, so just let me hang on a second. Let me just walk over to my other device. Okay, so let me just I'm so sorry for the feedback. Okay, so now I'm actually using the X50. Okay, so what this X50 does, right now I'm actually being zoomed out completely. So you see the 120-degree field of view. What I want to demonstrate to you is actually the audio technology, right, that is built into this X50, as well as the X70 itself. It's called a beamforming microphone technology. So what this beamforming microphone technology does, right, it will amplify my voice even if I'm very far away from the device. The X50 and also the X70 is actually meant for mid-sized room to large-sized rooms itself. So if you're seated all the way to the back of the room, right, you're afraid that the microphone may not be able to pick up your voice. You may want to have an extension microphone, etc. But with the beamforming microphone technology, right, you don't have to worry about that. So I'm going to talk and walk backwards so you can hear that my voice, right, even at the back of the room at the corner, which is about 8 meters away from the device, right, you'll still be able to hear me loud and clear. I'm now 1 meter away from the X50 itself. I'm going to talk and walk backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So I'm actually at this corner of the room itself. I don't have to be raising my voice. I don't have to be shouting at all. I just have to talk in a normal tone, or even if I'm softer, right? There are people who talk in the office, they are quite soft. The microphone will still be able to pick up their voice. Okay, so naturally I'm talk louder because I do a lot of demonstration. So I tend to speak louder, but I was talking really soft at the back of the room, but you're still able to hear me loud and clear. So that's the beamforming microphone technology. We also have got noise block AI as well as acoustic fans that's built in the X50 itself. So I'm going to do the demonstration for you on that. So talk a little bit about the acoustic fans and noise block AI features. So acoustic fans is also available on our Studio USB bar, also in our P15, which Eric has presented on. So they all come in, you can set them up in a cone-shaped manner, and you can set the sensitivity for the Studio USB and the P15. They have the same kind of setting as either narrow, medium, or wide.
But for X series itself, right, it goes by sensitivity. So it goes by 1 to 10. 10 is the widest, about 120 degrees. And you can set according to your preference itself. So what I'm going to do is I'm going to turn on the acoustic fans. Okay, let me just go into the web UI to turn it on. And acoustic fans. I'm going to just pull down my mask for a second so that you can see that my mouth is actually moving when I'm outside of the fans. So what this acoustic fans does, right, if you know about acoustic, really legendary kind of audio technology, what this acoustic fans does is going to block out my voice or any outside noise that's coming from outside of the fans, right? Whereas when I come back into the fans, you can hear me again. Okay, 1, 2. And when I come back into the fans again, right, you can hear me loud and clear. So the acoustic fans actually help you block out all those unwanted noise that's outside of the fans. So imagine if you place this, right, in a room that is beside a very noisy pantry, okay, or it is beside a very noisy corridor that a lot of people have been walking past or talking, that noise can be blocked off by the acoustic fans. Okay, so that's the acoustic fans. And then I'm going to demonstrate to you the noise block AI feature. So for the noise block AI feature, right, it actually suppresses the background noise at the same time when I'm speaking. So for noise block, so we have two different types of noise block feature. One is called noise block and one is called noise block AI. Noise block is available on the Studio USB bar, which I show you on the Microsoft Teams room on Windows. So that is only when I am not talking and I'm making a lot of noise like typing, non-human noise. It will auto mute itself and not try to transmit all those background noise over. But noise block AI, right, takes it to another level. It actually suppresses the background noise at the same time when I'm speaking, because noise block, when I start speaking, all the noise will just go together with my voice. But noise block AI will help suppress the background noise. Okay, imagine your room, right, has got very noisy acoustic or very noisy air vent. Okay, I have a fan here to make it even noisier. So you can hear the fan noise from my mini fan is very noisy and my voice is not so clear. I'm going to turn on the noise block AI feature now. And once I've turned it on, right, you can hear a significant reduction on the background noise, on the fan noise, while you can hear my voice much clearer. So the fan is actually nearer to the microphone, but the AI portion, right, actually helps to eliminate that or suppress it, but transfer my voice over much clearer. Okay, so that's the noise block AI feature that we have. Okay, so that actually sums up my demonstration on the room solution. X50, of course, also comes with the camera tracking mode. Okay, so let me just turn that on, and you'll be see, right, once I turn it on, it actually keeps track of me very well in this speaker tracking mode, because I'm around, I'm alone in this room right now. So when I walk over, you'll be able to see that it actually pan and zoom into me. So this is actually our technology that, is actually pretty fast when it comes to speaker tracking or group framing, etc. Okay, so that is our room solution for Microsoft Teams room. Now I'm going to go into the personal devices, which I want to show you, right, is something called P21. And I'm just going to walk over and do a demonstration for you over there. Okay, so just give me a second. Yeah. Okay, let's see which camera I'm using. Okay, so right now I'm actually using a P5 camera over here. Okay, you can see
me here. Okay, so this P5 camera is actually our webcam itself. It's part of the P series that Eric has actually shown you. But today's highlight is actually the P21. So I'm going to just put down this P5 and show you my P21 over here. Okay, so this P21, like as you can see, okay, so this is the all-in-one device. It comes with the display, it comes with the camera, it comes with microphones and speakers as well. And with all our P series, right, they all come with this physical shutter that we have. So you can slide it to turn it off, or you can slide open to turn it on. And you can see it comes with this base. Okay, so all these things are like all in one included. So what I'm going to do is I'm going to plug into the P21. So how the connection is only one USB cable to the laptop. You don't require HDMI cable for extended screen at all. So I'm just going to plug that in. So you can see that with one cable, okay, I can use this as my extended display, okay, and I can just shift my whole Teams over so they can see better as well. The resolution is actually really good on my end. Okay, so the camera itself, right, it's actually a 1080p camera. And it comes with really good speakers as well. So you can see over here, right, you can see there's actually LED light at the bottom. Okay, so the whole system setup is very easy. You just need to plug in one cable and you can start using it. Okay, so this P21, like I mentioned, is all in one. It comes with the microphone and speaker, and you can see over here, right, there's actually a mute button and also the volume button itself. So, okay, let me just bring in my camera so that I can see clearer. Okay. Right now, if you see the buttons over here, right, it comes with like the rocket button, and this is actually in zoom mode, but you can actually change that particular button over here. So I'm just gonna do a quick change on that. So I can turn, I can actually use my poly lens, and then I can change this button right into the Teams. So this is actually, it becomes a Teams device. So with that, right, you can see there's actually LED light, and there's also volume buttons over here. So what I'm going to do is I'm going to show you when I turn off the volume, lower. You can see the LED light actually goes that way to show you that you are actually turning it lower. And then when you turn it higher, right, the LED light moves with the volume as well. And when you're not on mute, you can see that it actually beams green. But when you go on mute, you can see that it's actually red. Because right now I'm not using this P21, I'm actually using a headset. So when I mute this, it doesn't mute me yet. Okay, so this is the P21. Okay, so a little bit of the background on the highlight of this P21 is that, like we mentioned, it's all in one, right? So you have your camera, microphone, speaker. It also comes with ambient lighting at the side. So I can turn on the ambient light if my room is really dark, and I can actually tune the lighting according to my room environment itself. I don't need it to be too bright, or I need it to be very bright. So you can actually swipe to tune it as well. And this P21 comes with this base, right, which is my personal favorite. Okay, it's actually a wireless charging stand. Okay, I'm just gonna bring this closer. So you can see that I can actually charge my mobile phone on this base as well. So it's really very helpful when you have only one device on the table, no clutter at all, and you can use this for charging. You can use this for your video conference, etc. Okay, so what I'm going to do is I'm going to switch over to the P21's camera and microphone to let you hear and also see the camera resolution, etc. Okay, so currently I'm actually using the P21 to speak to you, and you can also see the camera resolution is really very good. I'm just gonna turn off my ambient light, right? My room lighting over here is actually really good and it's quite bright. So when I turn on the ambient lighting, you may not be able to see the difference, but if you have a room that is very dark, you will be able to see the difference for sure. So I'm just gonna turn it on.
just to let you see a little bit of difference. So you can see the light actually really shines on my face. So you can see that, if you have a dark room, you don't have to worry that, the fire users will not be able to see you. Your camera cannot capture you, or your camera will give the fire users a very grainy kind of image. Don't have to worry about that because the ambient light can actually help you. Okay, so with that, right, I also sum up my demonstration for today, and I'm going to hand it back to Iwan. Thank you. Okay, Miss Angela, thank you. And Pak Ilham also for demonstration MTR unit live from Singapore. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat demo dari Miss Angela, tentunya masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya tentang detail fungsi dan jenis dari perangkat poli mana yang tepat untuk solusi di ruangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah penyampaian materi MTR use case dan apa solusi tepat dari poli untuk penggunaan di training room, classroom, BOD room, huddle, dan personal room yang akan disampaikan oleh Bapak Gom Sirait selaku Senior Technical Sales dari PT Innov Perdana Teknologi. Kepada Bapak Gomi dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia ya mengikuti acara webinar kami ini. Sebentar, saya mempersiapkan dulu presentasinya. Oke. Untuk case pertama mungkin adalah untuk yang personal room dulu. Jadi case pertama adalah ketika virtual meeting, lawan bicara kita melihat gambar kita itu agak gelap dan suara terkadang feedback dan juga banyak noise. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah sama seperti sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Angela dari Singapura, bahwa kami akan menawarkan kamera Poly P5, karena kelebihan dari kamera P5 ini diantaranya adalah kemampuan menangkap gambar yang sangat baik dan detail, walaupun dalam kondisi pencahayaan yang minim. Kemudian juga kamera ini dilengkapi dengan status LED untuk menandakan bahwa apakah saat ini kita masih online atau sudah offline. Kemudian juga ketika dia berwarna merah, yang artinya adalah kita saat ini mikrofonnya sedang di mute. Jadi akan memberikan kita experience juga, akan membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik ketika virtual meeting. Kemudian juga ada privacy shutternya, ini untuk menutup lensa apabila kita tidak ingin dilihat oleh lawan bicara. Kemudian juga ada tripod. Nah, tripod ini juga kita bisa menggunakan third party tripod kalau ingin dibuat stand-nya sendiri gitu ya. Kemudian juga kameranya ini mungkin yang tidak dimiliki oleh beberapa webcam lain adalah kita bisa putar kameranya itu sampai 360 derajat. Kemudian untuk speakernya kami akan menyarankan menggunakan Poly Sync 20 yang sudah dilengkapi dengan multiple microphone yang berfungsi untuk khusus fokus menangkap suara yang bicara dan mengabaikan suara-suara noise yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga ada light bar-nya. Juga ada fitur menarik yaitu bahwa tes 1 2 3. Cek 1 2 3. Sorry, seperti ada kendala teknis tadi.
Jadi untuk solusi lain untuk yang personal room-nya itu adalah seperti yang barusan oleh Ibu Angela demokan adalah yaitu P21 yang merupakan personal display dengan ukuran 21 inch. Jadi sebenarnya ini kenapa sih butuh ini gitu ya? Karena terkadang pada saat kita virtual meeting, kita juga perlu melakukan beberapa pekerjaan di laptop kita. Nah, si P21 ini kita bisa gunakan sebagai second display dari PC kita, tapi juga si P21 ini juga sudah dilengkapi dengan seperti kamera, juga kemudian dilengkapi juga mikrofon dan juga speaker. Nah, hal yang menarik adalah di sisi kiri dan kanannya ini seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Angela adalah ada lampunya. Jadi ini bisa menambahkan tingkat kecerahan gambar kita agar baik diterima oleh lawan bicara. Kemudian juga ada LED status bar-nya untuk menandakan apakah mic kita sedang di-mute atau tidak. Fitur lain adalah P21 ini juga dilengkapi dengan wireless phone charging, jadi kita bisa ngecas handphone kita pada saat meeting tanpa harus banyak kabel di atas meja. Kemudian juga terdapat akses kontrol untuk mengontrol suara speaker dari si P21 ini. Jadi kita bisa membesarkan atau mengecilkan speaker kita dan juga bisa mute dan unmute si mikrofon. Begitu juga dengan ada shortcut-nya di pojok kiri ini untuk membuka aplikasi Teams di PC kita. Nah, kalau untuk solusi MTR, kita mulai dari yang huddle room ya. Huddle room itu biasanya identik dengan 2-4 partisipan. Solusi yang kami tawarkan adalah menggunakan paket Poly G40T, yaitu salah satu MTR berbasis Windows System, di mana terdiri dari Poly Mini PC, kemudian ada komponen keduanya ada Poly Studio yang sudah dilengkapi dengan kamera, speaker, dan juga mikrofon. Dan kemudian ketiga adalah Poly GC8 yang sebagai touchscreen controllernya. Jadi nanti semua Teams Meeting Invitation akan tampil di layar GC8 ini. Jadi untuk terhubung ke dalam Teams Meeting, cukup kita tekan tombol join yang terdapat di setiap jadwal meeting yang akan terlihat di layar GC8 itu sendiri. Nah, untuk Poly Studio sendiri tadi sudah banyak dijelaskan Bu Angela ya. Jadi sangat banyak fitur-fitur menarik di dalamnya, termasuk acoustic fans yang mampu untuk sumber suara. Jadi kita bisa atur supaya suara hanya yang berasal dari depan Poly Studionya. Kalau suara dari belakang, dari samping, kita bisa isolir supaya tidak didengar oleh lawan bicara. Kemudian juga dia ada kemampuan untuk group framing, speaker tracking, dan juga presenter mode dan conversation mode. Tadi semua sudah dijelaskan oleh Pak Ilham dari Singapura dan juga Ibu Angela. Kemudian untuk solusi small room lainnya adalah menggunakan Poly X30 yang dilengkapi dengan touch control kita sebut dengan TC8. Ini bedanya apa sih dengan yang tadi di sebelumnya yang menggunakan seri G40T. Nah, kalau seri 40T tadi kan menggunakan based on Windows. Nah, kalau yang ini kita menggunakan based on Android. Kalau untuk kualitas suara, fitur-fitur segala macam itu hampir sama ya. Jadi yang paling paling mendasar adalah kalau yang based on Windows itu biasanya kita gunakan hanya untuk Teams meeting. Nah, kalau yang seri X series ini seperti S30 itu kita bisa berubah profilnya ketika kita gunakan sebagai host dari Zoom meeting, atau kalau kita mau join ke Webex atau mau join ke perangkat video conference yang konvensional yang masih menggunakan protokol H323 atau menggunakan protokol SIP. Nah, ini opsi tambahan untuk Bapak dan Ibu apabila masih menggunakan metode yang multi platform seperti menggunakan Teams, terkadang menggunakan Zoom, atau terkadang menggunakan Webex dan platform video conference lainnya. Nah, untuk penempatannya sendiri kita bisa taruh tas kontrolnya di atas meja, kemudian si di atas TV. Nah, yang menarik adalah apabila TV atau layar Bapak Ibu itu sudah touchscreen, kita bisa langsung kontrol di layar. Jadi tidak perlu ada lagi si
kesilapannya. Kemudian adalah untuk yang medium room. Medium room ini biasanya partisipan itu 6 sampai 8 orang. Kemudian juga di ruangan itu ada 2 display. Nah, kalau solusinya adalah MTR menggunakan tipe Poly X50. Karena di Poly X50 ini beda dengan X30 yang tadi. Kalau di X50 ini dia support dual display. Jadi ketika ada presentasi, kita bisa tampilkan di second monitor seperti yang terlihat di gambar ya. Jadi sebelah kiri ini adalah khusus partisipannya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah khusus buat presentasinya. Nah, untuk fitur kamera sendiri itu kita sama ya di Poly X30, X50, X70 itu hampir sama semua. Jadi semua sudah dilengkapi dengan auto speaker tracking, auto group framing, dan juga conversation mode. Jadi semuanya sudah lengkap. Mungkin yang menarik adalah untuk yang di last room. Nah, untuk yang di last room ini atau di ruangan BOD, solusi yang kami tawarkan adalah MTR based on Windows, yaitu Poly G10 yang akan dikombin dengan kamera terbaru yang yaitu E70. Dan juga untuk mikrofonnya kita akan menggunakan Sync 60 yang berfungsi sebagai mic dan speaker. Nah, untuk penempatannya kita bisa seperti lihat di gambar, si E70-nya akan kita taruh di atas TV. Kemudian nanti di atas meja itu ada si GC8-nya, yaitu touchscreen controllernya. Kemudian kita bisa gunakan polishing 60 di atas meja. Nah, yang menarik adalah si polishing 60 ini kita bisa lakukan DC chain, karena kan biasanya kalau satu mic ini dia hanya bisa cover sampai ruangan 6x6 ya. Kalau menggunakan 2 polishing 60 artinya total yang bisa di cover adalah sampai 6x12 ukuran ruangan. Jadi cukup luas ya. Jadi kita bisa dengan leluasa posisinya dimanapun akan bisa tercover suara kita dengan baik. Nah, ini saya coba jelaskan beberapa fitur kamera. Mungkin tadi sempat udah Ibu dengar speaker tracking, ada conversation mode, ada group framing. Itu sebenarnya apa sih gitu bedanya? Nah, kalau speaker tracking ini dia khusus menangkap siapa yang bicara, jadi langsung ke personalnya. Hanya satu orang saja gambar yang akan di-capture sama si kamera, kemudian dikirim ke lawan bicara. Kalau yang conversation mode, seperti tadi yang sudah didemokan oleh Pak Ilham dan juga Ibu Angela, jadi dia ketika ada orang yang bicara di sebelah kiri, kemudian juga di sebelah kanan ada yang bicara juga, maka dua-duanya akan diambil gambarnya dan dikirim ke lawan bicaranya. Ini yang disebut dengan conversation mode. Kalau group framing itu adalah bagaimana kamera ini selalu mengambil angle secara keseluruhan peserta yang ada di ruangan. Misal kalau di ruangan itu ada 4 orang, maka angle kameranya adalah mengambil keempat partisipan ini. Tapi kalau hanya 2 orang, tiba-tiba yang 2 orang ini meninggalkan ruangan, hanya tinggal yang 2 orang sebelah kiri, maka otomatis angle kamera itu menyesuaikan. Dia khusus hanya mengambil partisipan yang 2 orang ini. Jadi itu yang disebut dengan group framing. Jadi memang cukup menarik ya. Jadi kalau boleh dibandingkan dengan beberapa kompetitor kita di teknologi kamera, mungkin sampai saat ini masih Poly yang masih paling banyak memiliki fitur-fitur dari fungsi kamera AI. Karena tadi juga sempat didemokan ada Poly tracking, speaker tracking, ada juga presenter mode yang bisa mengikuti seolah-olah ada operatornya tuh. Jadi biasanya bagus untuk seorang dosen atau seorang pengajar yang ingin kameranya ini selalu mengikuti kemanapun si dosen atau pembicara ini berjalan. Nah, itu bisa menggunakan fitur dari presenter mode-nya. Solusi terakhir yang kami biasa tawarkan ke customer yaitu adalah untuk yang training room ya. Untuk training room ini biasanya ruangannya besar. Dan biasanya kita membutuhkan 2 kamera. Jadi satu kamera itu akan menyorot si pembicara atau dosen. Kemudian kamera kedua ini nanti dia akan khusus menyorot si audiens. Jadi satu kamera menyorot si pembicara, kemudian second kameranya menyorot audiensnya. Kemudian juga ada kamera yang kita bisa
pasang untuk khusus menyorot si whiteboard-nya yang akan berfungsi sebagai konten kamera. Nah, untuk audionya sendiri kita biasanya menggunakan integrasi dengan third party ya. Third party itu kita bisa menggunakan dengan Extron atau dengan Crestron maupun AV yang lainnya. Atau kalau biasanya kita menggunakan mic itu yang handheld, kita bisa ganti menggunakan yang model ceiling. Jadi kita bisa lihat di sini ada contoh skematiknya ya. Bagaimana Poly Mini PC ini terhubung dengan salah satu third party audio processing, audio matrix digital. Nah, kita bisa lihat di sini untuk si audiensnya akan dikasih mikrofon yang model handheld. Nah, karena kondisi sekarang ini kan pandemik atau takut ada apa pergantian kayak gitu, kita bisa ganti mic-nya ini menggunakan yang model ceiling. Jadi kita akan taruh di atas untuk bisa mengcover seluruh audiens yang ada di ruangan. Kemudian juga untuk si pembicaranya kita bisa kasih model yang clip on, jadi dia bebas, bisa bergerak bebas kemanapun karena mikrofonnya itu akan menempel di pakaian si dosen atau si pengajarnya. Jadi itu memang beberapa solusi yang kami berikan, tapi terkadang memang di lapangan itu kondisi ruangan maupun environment itu berbeda-beda. Contoh adalah ada customer kita yang dia punya 3 ruangan yang berdiri sendiri, tapi pada saat tertentu dia ingin ruangan ini digabung menjadi satu ketika harus melakukan town hall meeting. Nah, kita ada solusinya juga untuk audio maupun videonya. Jadi apapun kondisi ruangan Bapak dan Ibu sekalian, jangan ragu untuk konsultasi dengan kami. Kami akan memberikan solusi yang tepat dan tidak over spec lah. Jadi kan sesuai dengan kondisi yang ada di ruangan Ibu, ruangan kecil, ruangan besar, atau ruangan auditorium, kita bisa memberikan solusi yang sesuai. Jadi itu saja mungkin solusi dari saya. Untuk sesi berikutnya, saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan. Terima kasih Bapak Gomi yang telah memaparkan solusi Microsoft Teams solution dari Poly kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, selesai sudah para panelis menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah pada sesi ini kita karena waktu sudah terbatas, jadi akan membacakan satu pertanyaan saja, yaitu dari Bapak Hernando Saragi. Apakah X70 support trailing microphone? Silakan dijawab oleh Bapak Erik Gordon. Silakan Bapak Erik. Ya, thank you pertanyaannya Pak. Untuk saat ini X70 belum support untuk ceiling microphone. Untuk use case-nya sebenarnya dari X570 ini juga sudah bisa cover seperti ceiling microphone ya, karena dia bisa coverage sampai 7,8 meter untuk mikrofonnya. Dan juga pakai teknologi yang microphone array. Jadi dari sisi manapun, dari lokasi jauh atau dekat, suaranya tetap sama level volumenya. Jadi bisa pakai X70 langsung tanpa ceiling microphone. Baik, terima kasih Bapak Erik Gordon atas jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Saragi tidak puas supaya kembali bertanya kepada kami dan akhirnya untuk membeli produk kepada kami. Bapak Ibu semuanya, karena waktu terbatas untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab, akan kami jawab melalui email yang Bapak Ibu gunakan untuk register setelah webinar ini. Sebelum lanjut ke kuis, kami ingin menginformasikan bahwa PT Innov Prateknologi bersama Poly mengadakan sosial media competition. Cukup mengikuti semua persyaratan seperti yang terlihat pada layar Bapak Ibu sekalian. Wajib follow Instagram @polycompany dan @Innov Prateknologi. Setiap peserta wajib memposting di media sosial dengan menggunakan solusi Poly atau perangkat Poly apapun dengan cara mengambil foto atau video dan posting foto atau video tersebut di Instagram. Kemudian mention 3 orang teman di setiap postingan untuk ikut sosial media competition. Gunakan hashtag
hybrid working, hashtagnya powered by Poly dan Innov Perdana Teknologi. Jangan lupa tag @polycompany dan @innov Perdana Teknologi di setiap postingan Instagram kalian. Kriteria pemenang berdasarkan pada jumlah like serta kreativitas postingan. Selanjutnya ada promo di bulan Oktober, spesial bagi para peserta yang join pada webinar kali ini. Jadi silahkan di capture promonya. Saya berikan waktu beberapa saat untuk capture konten yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, ini dia. Silakan untuk di capture promonya. Dan sekaligus nanti akan kami kirimkan juga lewat email yang sudah Bapak Ibu register terhadap untuk acara webinar ini. Cukup? Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu acara kuis yang akan dipandu langsung oleh Ibu Devi dari Poly Indonesia. Silakan Bu Devi. Halo semua, selamat sore. Udah 1,5 jam gitu ya. Sekarang waktunya kuis yang tadi udah disebutkan sama Pak Iwan gitu ya. Tapi biar semuanya nggak pada resen, mungkin bisa di spin wheel dulu ya, Mas Iwan, untuk kita bisa sebutin siapa nih yang bakalan jawab kuisnya gitu. Wow, Pak Desmond Care. Selamat buat Pak Desmond Care. Silakan lanjutkan Bu Devi. Oke, selamat ke Pak Desmond. Mungkin ini satu pertanyaannya, boleh buka mic-nya mungkin ya untuk Pak Desmond, atau masih ada di ruangan atau enggak? Udah kita buka untuk Pak Desmond. Pak Desmond, selamat sore Pak. Jadi sebelum dapat Doorpress kita mesti jawab pertanyaan dulu nih ya Mbak Dep. Iya, betul. Pak Desmond, halo, udah bisa ngobrol belum ya? Sama kameranya mungkin Nanti bisa dibuka. untuk hadiahnya ada satu Blackwire 3220 yang bisa dipakai mungkin untuk di rumah, atau misalnya balik lagi nih ke kantor, bisa dipakai headsetnya di ruangan yang memang terbuka. Satu lagi ada hadiahnya kamera dan mic Eagle Eye Cube yang bisa dipakai juga sama di rumah, atau misalnya mau balik lagi nih ke kantor, handy ya, bisa dipakai. Dan spesialnya lagi bisa tracking untuk hadiahnya. Udah gue nyalain. Pak Desmond, kayaknya belum dibuka mic-nya. Udah dibuka Mbak Devi. Udah ya? Udah, coba Pak Desmond, ayo. Ayo Pak. Kalau hitung sampai 3 nggak ada, kita coba ganti kali ya. Gitu. Tadi sih lihat sih Pak Desmond, tapi belum dibuka cam itunya. Iya, sepertinya itu dari Pak Desmond sendiri, masih di mute Pak Desmond. Oke. Iya. Gampang Apakah kok, kita Pak, hitung kayaknya waktu mundur nih? Atau Pak Desmond bisa angkat tangan coba kalau dengar pertanyaan kita. Bisa raise hand Pak Desmond? Oh, bisa ya, raise hand. Bisa Oke, berarti jawabnya pakai chatting aja kalau saya nggak bisa ngomong kali, nggak apa-apa Mbak. Gitu. Kita fleksibel. Oke. Nanti ini untuk hadiahnya Pak Desmond bisa dapat Blackwire 3220, semoga bisa difungsikan gitu ya untuk hybrid working atau work from home. Pertanyaannya gampang aja Pak. Poly itu ada 2 company merger gitu ya. Sebutkan 2 company yang menjadikan nama sekarang Poly gitu ya. Jadi yang satu audio expert, yang satu lagi video expert. Nah, 2 company itu apa aja namanya Pak? Cukup mudah ya Pak ya pertanyaannya ya. Pak Desmond Care, coba Pak, dijawab di chatting atau buka mic-nya Pak. Halo. Wah.
raise hand-nya udah dapat, tapi Nampaknya tidak bisa berbicara Pak Desmond, mungkin ada gangguan teknis dari sisi audionya. Atau mungkin bisa dijawab lewat menu chatting juga Pak Desmond, monggo. Masih ada kesempatan buat Pak Desmond. betul. Silakan Pak Desmond. Soalnya pertanyaannya cukup mudah ya, Mas Iwan ya. Betul sekali Bu Devi. Ayo Pak Desmond, what happened nih? Bagaimana? Apa kita seperti apa ini Bu Devi? Apa kita hitung mundur untuk Pak Desmond? Apa dianggap menang atau bagaimana? Saya yakin pertanyaannya sangat gampang Bu Devi. Iya, betul. Mungkin boleh dihitung mundur dulu. Nanti ada yang jawab, mungkin yang lain bisa digantikan dulu. Siapa tahu pertanyaan kedua Pak Desmond bisa jawab ya. Boleh, silakan. Kita hitung mundur dari hitungan angka 5. 5, 4, 3, 2, 1. Pak Desmond, mohon maaf mikrofonnya masih mati dan sementara kita hold dulu untuk Pak Desmond. Kita lanjut kepada sesi selanjutnya. Silakan lagi untuk Bu Devi untuk hadiah selanjutnya. Kita spin wheel dulu. Boleh di spin wheel dulu ya. Tuh, siapa nih yang dapat lagi? Mungkin pertanyaannya masih sama ya untuk yang ini ya. Jangan. Kita nampaknya di-eliminate untuk Bu Rahma Ine. Mohon maaf Ibu Ine. Karena beliau adalah distributor partner untuk Poli. Lanjut di spin wheel lagi. Yes, Bapak Fahri Fahmi. Selamat Pak Fahri dari SM nampaknya ini. Dari Surya Medistrindo. Silakan Bu Devi untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Fahri Fahmi. Pak Fahri, mungkin pertanyaannya masih sama Pak. Nih, Poli itu gabungan antara apa dan apa Pak? Aduh, susah banget ya. Maaf ya Pak. Aduh, kalau nggak salah Polycom sama Plantronic ya Pak. Kalau nggak salah. Susah ya Pak. Kalau nggak salah ya, susah itu soalnya. Ya Allah. Baik Pak. Selamat nih Pak mendapatkan hadiah Blackwire 3220 dari kita. Nanti akan bener jawabannya. Betul. Selamat Pak Fahri, betul Pak Fahri. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Fahri. Oke, selamat. Oke, baik. Selanjutnya untuk spin wheel lagi untuk hadiah kedua ya, sekaligus hadiah terakhir ya, Bu Devi ya. Iya. Kali ini hadiahnya ada kamera yang bisa tracking. Dia ada kamera dan mic, terus sama dia juga bisa tracking. Namanya Eagle Eye Cube dari Poly. Wow, ini luar biasa ini. Selamat buat Ibu atau Bapak Muji ini. Wah, silakan. Ya, silakan Bapak Muji untuk di-on-kan untuk audio videonya. Dengan Pak Muji, Pak. Ya, Pak Muji. Ya, Pak. Silakan, Oke, Pak Muji. Pak. Ini ya, Pak ya, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Dapat Eagle Eye Cube, semoga nih ya, Pak ya. Jadi, untuk di Poly, Pak, kita punya 3 series sync. Jadi, ada yang personal, ada yang middle, ada yang besar. Nah, sebutkan, Pak, dari yang paling kecil sampai atas 3 seriesnya tersebut. Cukup mudah ya, Pak ya? X30, X50, sama X70. Speakerphone, Pak. Ini yang ada di kamera saya, Pak. Boleh dilihat, Pak. Speakerphone. Kalau yang tadi kamera ya, Pak ya. Betul, Pak. Itu udah betul banget. Saya pengen betulin nih, Bapak sebenarnya. Bisa dapat hadiah. Untuk yang ini, Pak, kita punya speakerphone series yang buat bicara ya, conference, atau dengerin musik bahkan ya, Pak ya. Seriesnya itu dari yang kecil, middle, sama atas. Nah, itu berapa, dan berapa, Pak? Kalau boleh disebutkan. Hadiahnya Eagle Eye Cube, Pak. Kamera dan mic yang bisa tracking.
Silakan Pak Muji, masih ada waktu untuk Bapak. Cukup mudah Tadi ya Pak. barang apa yang dipegang oleh Ibu Devi tadi namanya? Saya Terus liatin ada lagi ya, 3 Pak, ya. tipe. Ini favoritnya kita Pak, nih sekarang Pak. Dia Iya. ada personal. Iya Pak. Waduh, apa ya tadi tidur yang itu? Ayo Pak Muji, masih ada waktu Pak Muji. Bentar, Pak. Searching dulu nampaknya Pak Muji. Ada Kita 3 Pak seriesnya, personal, middle, sama yang buat agak large room. Polycinic 20, Polycinic 40 sama Polycinic 60, Bu. Polycinic. Betul Pak Muji, selamat Pak. Selamat, Pak Muji. Dapat Eagle Eye Cube, itu kamera yang bisa tracking dan udah ada mic. Nanti mungkin bisa beli nih Pak speakerphone-nya dari kita. Jadi udah bisa langsung video conference gitu ya Pak ya. Pakai kamera, mic, dan speaker. Selamat sekali lagi Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah acara sudah selesai. Kita laksanakan dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan kata dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara seminar ini. Sampaikan salam kepada keluarga Bapak Ibu sekalian dan tetap jaga protokol kesehatan. Ke Eropa pergi sendiri membeli senar untuk gitar tua. Selamat dan sampai jumpa kembali pada webinar PT Innov Perdana Teknologi selanjutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Move between the home and office. It should feel seamless. That's why Poly and Microsoft have teamed up. At Poly, we have all the Microsoft Teams devices you need to communicate naturally. These headsets, phones, and video collaboration systems are Teams certified, providing effortless, high-quality meetings. There's a variety of collaboration options for any size room. For smaller rooms, Poly Studio X30 and X50 make the Teams experience simple. When you walk into a room, you can easily join a meeting right from the app on your phone. If you've already booked the room, the meeting will show up on the touch console, and you can start with one-touch or voice commands. The all-in-one video bar includes Noise Block AI and Acoustic Fence, which remove distracting noise and outside conversations. And the built-in 4K camera automatically crops and zooms to bring focus to the right place throughout a conversation. For more flexibility, the Poly G10, 40, and 85T offer pre-configured systems that allow you to choose the package you need. If you're looking for an advanced camera, the Poly G85T contains the Eagle Eye Director 2, which keeps the conversation feeling close even in larger rooms. The automatic zoom, up to 12x, makes the person across the table feel only a few feet away. And because it uses multiple cameras, both the person speaking and the entire room are captured for context. From audio and video tools to headsets and software, we have a solution for all your needs. Because no matter where you are, virtual teamwork should feel less virtual. Stay connected and join the over 100 million people that push the Teams button every day. Learn more at poly.com.